Pernahkah kamu berpikir bahwa bahkan kemarahan seseorang terhadapmu bisa menjadi bagian dari cerita yang lebih besar? Bagaimana jika apa yang kamu alami kemarin hanyalah bab pertama dari sesuatu yang sudah diketahui oleh surga? Ini bukan sekadar tentang amarah, perdebatan, atau luka hati. Ini tentang tujuan, penyembuhan, dan pewahyuan. Storytelling, kata yang sering muncul di dunia digital, tapi hari ini digunakan untuk menguraikan pesan surgawi. Sebuah kisah yang ditulis oleh garis tak kasat mata dari roh, khusus untukmu, wanita yang sedang mendengar ini sekarang. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar surgawi, dan kamu adalah tokoh utamanya. Ini bukan kebetulan. Perhatikan baik-baik, putri yang maha tinggi. Ada alasan ilahi atas konflik yang menyentuh hatimu kemarin. Perdebatan itu tidak terjadi tanpa maksud. Ada gerakan di surga yang sedang mencoba menempatkanmu pada posisi yang tepat. Sebelum kita lanjut, dengan penuh kasih aku ingin memintamu, periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar konten biasa. Ini adalah arah profetik. Aku tidak ingin kamu melewatkan satu pun detail dari pewahyuan ini. Orang yang berdebat denganmu kemarin masih menyimpan amarah. Tapi para malaikat ingin kamu mengerti bahwa di balik kemarahan itu, ada jiwa yang terluka dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri. Luka itu berbenturan dengan kekuatan yang kamu miliki. Cahaya yang kamu bawa mengganggu mereka yang masih hidup dalam bayang-bayang jiwa. Jangan salahkan dirimu karena kamu bersinar. Kamu dipanggil untuk menjadi damai di tengah kekacauan, tapi bukan dengan mengorbankan suaramu. Tuhan tidak ingin kamu memadamkan jati dirimu. Dia ingin kamu mengerti. Ketika kamu merespon dengan hikmat, kamu bisa membungkam angin yang berlawanan. Dan hari ini, para malaikat sedang mengajarimu untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak berdoa daripada berdebat. Mungkin kamu bertanya-tanya apakah kamu seharusnya berkata lebih sedikit, atau mengatakan sesuatu yang berbeda. Tapi surga mengonfirmasi, kamu tidak bersalah. Kamu hanya tegas. Dan itu mengguncang kesombongan seseorang yang belum belajar bagaimana menghadapi kebenaran. Itulah sebabnya amarah itu masih menyala. Tapi tenang saja. Semuanya punya tujuan yang lebih besar. Percayalah, dunia roh sedang bekerja bahkan saat tampaknya tidak ada yang berubah. Dan sementara kamu merasa berat atas situasi ini, ada orkestrasi ilahi yang sedang menyelaraskan hati dan memulihkan jalan. Kamu tidak sendirian dalam peperangan ini. Para malaikat mengelilingimu, membawa pengertian. Jangan biarkan diamnya orang lain menjadi suara bising dalam hatimu. Jangan memberi makan pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kejernihan, dan itu akan datang melalui ketenangan. Tenanglah. Jawaban yang kamu cari akan datang dengan cara yang tak terduga, melalui sebuah tanda. Orang itu akan kembali berbicara padamu. Tapi tidak seperti kemarin. Kali ini dengan penyesalan. Dan kamu akan punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari luka hati. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjalankan panggilanmu. Kamu dipilih untuk menyembuhkan melalui sikapmu. Tuhan akan menggunakan rasa sakit ini sebagai gerbang menuju musim emosional yang baru. Dan ketika percakapan itu terjadi lagi, jawabanmu tidak akan dibentuk oleh emosi, tetapi oleh roh. Saat ini, kedewasaan sedang dibentuk dalam dirimu. Jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung kepadamu, berhentilah sejenak dan bagikan ini kepada seseorang yang juga membutuhkannya. Kamu bisa menjadi jawaban bagi wanita lain yang sedang mengalami proses penyembuhan. Jangan remehkan pengaruhmu. Ada malaikat yang menjagamu, tapi juga ada malaikat yang mengajarimu. Dan saat ini, mereka berkata, jangan mundur. Kamu sedang berada di jalan yang benar. Ketegasanmu dibutuhkan. Jangan terjebak dalam rasa bersalah. Bertumbuhlah dari pertentangan. Emas hanya bersinar setelah melewati api. Kamu dipanggil untuk mengubah konflik menjadi jembatan. Tapi jembatan tidak dibangun tanpa usaha.
Ada pekerjaan batin yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ketika kamu diam, itu bukan karena takut, tapi karena kamu punya hikmah. Ingat ini, diam juga bisa berbicara. Ada satu hal yang perlu kamu tanyakan pada dirimu dengan berani. Luka emosional apa yang dipicu oleh percakapan kemarin? Jangan lari darinya. Karena di titik itu, Tuhan ingin menyembuhkanmu secara mendalam. Konflik eksternal mengungkapkan peperangan internal yang sebenarnya sudah waktunya diselesaikan. Jika perlu, tulislah sebuah surat yang tidak akan pernah dikirim. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk melepaskan, mengampuni, memahami. Pembebasan dimulai saat kamu memilih untuk tidak lagi membawa beban yang sudah kamu serahkan pada Tuhan. Dan jika kamu merasa beban itu mulai ringan sekarang, itu karena surga sedang menyentuhmu. Jangan abaikan itu. Terimalah damai yang sedang dicurahkan atasmu. Pesan ini bukan untuk hiburan. Ini untuk penyelarasan. Kamu terlalu berharga untuk hidup dalam ketidakseimbangan. Jika sampai di sini kamu merasa diberkati, pertimbangkan untuk menyukai video ini. Itu akan membantu kami memahami bahwa konten seperti ini perlu terus dibagikan. Tapi yang lebih penting, itu adalah tanda bahwa kamu menerima pesan surgawi ini dengan iman. Dalam beberapa hari ke depan, perhatikan tanda-tanda. Kata-kata, tatapan, suasana di sekitarmu. Tuhan akan menggunakan hal-hal kecil untuk mengonfirmasi apa yang kamu dengar hari ini. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengingat kalimat ini, kamu sedang dibimbing, bahkan ketika kamu merasa tersesat. Kemarahan orang lain tidak mendefinisikan esensimu. Dan penghakiman yang kamu hadapi kemarin hanyalah cerminan dari apa yang masih perlu disembuhkan dalam dirinya. Kamu bukan penyembuhnya, tapi kamu dipanggil untuk tidak menyakiti balik. Itulah kasih karunia yang hidup. Sebelum menutup, izinkan aku mengingatkan sekali lagi, kamu sedang menjalani babak yang sulit, tapi kisah ini belum selesai. Jangan tutup bukunya. Tetaplah di halaman ini. Percayalah. Dan jika kamu belum berlangganan, lakukan sekarang. Jangan lewatkan babak-babak profetik berikutnya. Kisahmu akan diceritakan dengan kemuliaan. Dan saat proses ini selesai, semua akan melihat dengan jelas, kamu telah dibentuk oleh surga. Tetaplah di sini. Dan selalu ingat, peperangan yang kamu menangkan dalam diam, disorakkan dengan nyaring oleh surga. Kalau pesan pertama itu telah menyentuh jiwamu, ini saatnya kamu memberikan kembali. Aku hanya ingin bertanya dengan lembut, sudahkah kamu berlangganan di saluran ini? Karena setiap kali kamu memutuskan untuk terhubung, kamu sedang berkata kepada surga, aku siap dipimpin. Dan itu memberi ruang bagi para malaikat untuk terus menuntun langkahmu, hari demi hari. Ini bukan sekadar tentang mengikuti saluran. Ini tentang melanjutkan perjalanan penyembuhan yang sudah dimulai dalam rohmu. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Bahkan saat kamu mungkin merasa tersesat, langit sudah menyiapkan jalanmu. Setiap kata yang kamu baca sekarang sedang menyelaraskan duniamu dari dalam keluar. Dan ketika kamu mengizinkan dirimu disentuh oleh kebenaran, Tuhan pun memulai sebuah konstruksi baru di dalam dirimu. Ya, kamu sedang dibentuk bukan untuk menjadi kuat karena dunia, tapi karena panggilan surgawi yang ada padamu. Seseorang masih memikirkanmu. Tidak hanya karena amarah yang belum padam, tetapi karena kehadiranmu menimbulkan pertanyaan dalam dirinya yang belum bisa dijawab. Kamu menggugah sisi dirinya yang selama ini terkunci. Tapi ingat, bukan tanggung jawabmu untuk memaksa perubahan. Tugasmu hanyalah tetap berdiri di tempat yang Tuhan tetapkan, dengan kasih, keteguhan, dan kepekaan roh. Ada kalimat yang belum selesai dalam hati orang itu. Tapi Tuhan sedang menahannya sejenak, karena jika disampaikan terlalu cepat, bisa menyakiti lebih dalam. Maka, jangan buru-buru meminta penjelasan. Biarkan surga menyusun ulang nada dan makna sebelum kata itu datang kepadamu. Kadang, diam adalah perlindungan Tuhan dari luka yang belum waktunya kamu dengar. Jika kamu merasa hening itu menyiksa, ingatlah,
Hening dari bumi bisa jadi sedang riuh di surga. Para malaikat sedang sibuk mencatat sikapmu, doa-doamu, bahkan air mata yang tidak sempat mengalir. Tidak ada yang luput dari perhatian surgawi. Justru di saat kamu merasa paling tidak terlihat, Tuhan sedang membangun sesuatu yang akan membungkam segala tuduhan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada hatimu, mengapa aku masih memikirkan kejadian kemarin dengan begitu kuat? Mungkin karena ada pesan yang belum sempat kamu terima, atau mungkin karena ada pembelajaran yang belum kamu sadari. Surga tidak membiarkanmu terjebak di masa lalu. Tetapi surga juga tidak mau kamu melewatinya tanpa hikmah. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas dengan amarah, kamu sedang menabur benih kerajaan di dunia ini. Dan benih itu tidak akan mati. Ia akan tumbuh, pada waktu yang tepat, menjadi kesaksian bahwa kasih memang lebih kuat dari konflik. Tapi untuk itu, kamu harus rela berjalan pelan. Tidak semua kemenangan datang dengan suara keras. Beberapa hanya bisa dilihat dari ketenangan batin. Jika kamu merasa lelah menunggu klarifikasi, ingatlah bahwa pengampunan tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Itu adalah keputusan surgawi dalam hatimu, yang membebaskanmu bahkan sebelum yang lain mengerti apa yang telah mereka lakukan. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang siapa yang bersedia berjalan dalam jalan damai yang lebih tinggi. Dan mungkin kamu belum menyadarinya, tapi doamu semalam, yang terdengar lirih, bahkan nyaris putus asa, telah membangunkan gerakan malaikat. Ada urusan surgawi yang sedang diaktifkan hanya karena kamu memilih untuk tidak menyimpan kebencian. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, dan langit sedang menyetujuinya saat ini juga. Jika hatimu tersentuh lagi, aku dengan lembut mengajakmu untuk menyukai video ini. Tidak ada paksaan. Tapi itu bisa menjadi isyarat dari hatimu yang berkata, ya, aku sedang dibentuk. Dan mungkin, lewat satu klik kecil itu, wanita lain di luar sana akan menemukan pesan ini, karena kamu memilih untuk tidak menyimpannya sendiri. Hari ini, kamu akan melihat sesuatu yang kecil tapi signifikan. Mungkin cara seseorang menatapmu, atau nada suara mereka berubah sedikit lebih lembut. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa apa yang kamu doakan sedang mulai bekerja. Perhatikan tanda-tandanya. Jangan anggap remeh getaran-getaran kecil itu. Roh Kudus seringkali bicara lewat detil. Ketika kamu terus merespon dengan kasih, bahkan dalam kebingungan, kamu sedang mempraktikkan iman yang hidup. Dunia tidak mengerti itu, tapi surga merayakannya. Kamu sedang memahat jalur baru dalam keluarga, relasi, dan masa depanmu. Jalur yang ditulis dengan tinta kasih karunia, bukan dendam. Ada seseorang yang diam-diam menyesal. Tapi ego mereka belum membiarkan mulutnya berbicara. Tidak apa-apa. Tuhan tahu kapan harus membuka pintu. Yang penting sekarang adalah kamu tidak mengunci hatimu. Biarkan tetap lembut, tapi tidak lemah. Tetap peka, tapi tidak mudah terguncang. Setiap kali kamu memilih untuk tidak mengulang percakapan itu dalam kepalamu, kamu sedang memotong akses iblis untuk mengganggumu. Dia tidak tahan dengan wanita yang tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Dan kamu sedang menjadi wanita itu sekarang. Jangan berhenti. Jangan abaikan dorongan dalam hatimu untuk berdoa bagi orang itu. Mungkin kamu pikir mereka tidak layak didoakan. Tapi justru doa itu akan membalikkan keadaan. Doa yang kamu anggap sepele bisa menjadi pintu yang mengubah kehidupan seseorang untuk selamanya. Dan itu semua karena kamu taat. Kamu sedang menulis sejarah surgawi dengan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Jangan menyepelekan sikapmu yang memilih diam, senyummu yang tetap lembut, langkahmu yang tetap berjalan. Surga mencatat semuanya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat panen dari benih yang tak terlihat. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada konflik yang terlalu kusut untuk Roh Kudus luruskan. Yang kamu butuhkan bukan jawaban cepat, tapi kedamaian yang bertahan lama. Dan itu sedang dicurahkan kepadamu sekarang. Rasakan itu. Terimalah itu.
Biarkan hatimu bernafas lagi. Aku tahu kamu pernah kecewa dengan orang-orang yang kamu cintai. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang kudengar dari surga. Kamu bukan korban dari cerita ini. Kamu dipanggil untuk menjadi pembawa perubahan. Dan perubahan itu sedang dimulai dari cara kamu merespon. Mungkin orang itu tidak akan pernah meminta maaf. Tapi kamu akan tetap menang. Bukan karena mereka mengaku salah, tapi karena kamu tidak memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Kamu memilih terang. Dan terang itu akan memimpimu ke tempat baru, ke relasi baru, ke musim baru. Jangan tinggalkan tempat ini dulu. Ada lebih banyak yang akan diungkapkan. Hanya karena bab ini penuh air mata, bukan berarti kisahnya berakhir di sini. Ini baru awal dari penyembuhan yang lebih dalam, lebih manis, dan lebih kekal. Bersiaplah. Langit masih ingin berbicara denganmu. Kalau pesan ini sudah menjamah hatimu, izinkan aku mengucapkan terima kasih dari roh ke roh. Dan sebagai balasannya, bolehkah aku bertanya dengan kasih, sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah berlangganan saluran ini? Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengundang para malaikat untuk terus membisikkan arah, penghiburan, dan kekuatan baru setiap hari. Ini bukan sekadar tombol, ini adalah tanda bahwa kamu siap terus dipimpin dari surga. Kamu sedang dipilih untuk hal-hal besar yang belum sepenuhnya kamu pahami. Tapi tenang, tidak semua jawaban diberikan sekaligus. Terkadang Tuhan menyembunyikan rahasianya dalam langkah kecil, dalam rasa sakit yang kamu tanggung sendirian, dalam kalimat yang tidak sempat kamu ucapkan. Tapi hari ini, kamu tidak lagi sendirian. Suara ini hadir untuk membukakan tabir yang sebelumnya gelap. Ada keputusan yang akan kamu buat dalam beberapa hari ke depan. Dan malaikat ingin kamu tahu, jangan buru-buru. Jangan menanggapi dari luka. Tanggapi dari tempat yang sudah dipenuhi damai. Kamu akan melihat bahwa responsmu bisa mengubah arah sesuatu, bahkan sebelum kata-kata lengkap diucapkan. Jangan anggap enteng ketenangan yang sedang kamu jaga hari-hari ini. Jika kamu merasa jenuh, seolah segalanya stagnan, itu bukan pertanda gagal. Itu pertanda bahwa langit sedang menunda sejenak untuk membentuk kekuatan barumu. Seringkali, keheningan dari Tuhan bukanlah penolakan, tapi persiapan. Apa yang terlihat seperti diam, sebenarnya adalah strategi surgawi. Jangan remehkan dorongan dalam hatimu yang terus mengajakmu untuk memaafkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan ilahi yang sedang berusaha keluar dari dalam dirimu. Orang itu mungkin belum berubah, tapi kamu sedang diubah. Dan itu lebih penting dari pembuktian manapun. Ada seseorang yang diam-diam memperhatikan perubahan dalam dirimu. Mungkin mereka belum mengakuinya. Tapi roh mereka sudah merasakan bahwa kamu bukan lagi wanita yang sama seperti kemarin. Kamu lebih lembut, tapi juga lebih kuat. Kamu lebih sabar, tapi juga lebih bijak. Inilah karya Roh Kudus yang nyata dalam hidupmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas dengan kata tajam, kamu sedang memberi ruang kepada malaikat untuk bekerja di hati lawanmu. Dan ketika kamu merasa tidak mendapat balasan yang kamu harapkan, ingatlah, kamu tidak sedang menanam untuk orang lain, kamu sedang menanam untuk hatimu sendiri. Panen dari benih ini akan datang padamu dalam bentuk damai yang tak bisa dicuri siapapun. Jika kamu merasa pesan ini meneguhkanmu lagi hari ini, aku mengundangmu dengan sangat lembut untuk menyukai video ini. Bukan untuk angka, tapi untuk menyebarkan cahaya. Karena saat kamu menyukai, pesan ini bisa menjangkau wanita lain yang mungkin sedang berjuang dalam diam sepertimu. Ada sesuatu yang tertunda dalam hidupmu. Sebuah percakapan, mungkin. Atau kejelasan tentang hubungan yang tak kunjung jelas. Tapi para malaikat berkata, penundaan ini adalah perlindungan. Ada sesuatu yang sedang diselamatkan Tuhan darimu, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Percayalah pada penundaan ilahi. Itu bukan penolakan. Setiap air mata yang kamu tahan malam ini sedang disimpan dalam botol surgawi. Tidak ada satu pun yang sia-sia.
Bahkan ketidaktahuanmu tentang mengapa semua ini harus terjadi, sedang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk tidak selalu tahu segalanya dan tetap percaya. Kamu tidak salah mencintai orang yang sulit. Kamu hanya sedang belajar bahwa cinta sejati tidak selalu dibalas dengan cepat. Tapi cinta sejati tetap memilih untuk tidak membenci. Dan disitulah Tuhan sedang memurnikan kasih-Mu, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Ada kebebasan yang sedang menantimu. Tapi ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang ketika kamu berkata dalam hati, "Aku tidak lagi ingin membawa luka ini kemana-mana." Itu adalah momen kudus. Dan jika kamu merasa sedang menuju ke sana, itu tandanya Roh Kudus sedang menuntunmu keluar dari belenggu. Jangan terburu-buru menghapus pesan-pesan lama, foto-foto kenangan, atau nama dalam doamu. Tidak semua yang harus dilepaskan harus dilupakan. Beberapa hanya perlu ditaruh di tangan Tuhan, agar kamu bisa berjalan dengan ringan dan yakin bahwa apapun hasilnya, hatimu tetap utuh. Kalau kamu merasa hatimu mulai berdetak lebih damai saat ini, itu karena firman ini bukan datang dari manusia biasa. Ini adalah suara surgawi yang sedang mengetuk bagian terdalam dari jiwamu. Izinkan pesan ini tinggal sebentar. Buka ruang. Biarkan Tuhan membisikkan lebih banyak ke dalammu malam ini. Ada panggilan di hidupmu yang jauh lebih besar dari perdebatan kemarin. Dan orang yang membuatmu kecewa hari itu, sebenarnya sedang digunakan Tuhan untuk mengeluarkan kekuatan yang belum kamu sadari ada dalam dirimu. Luka itu adalah panggung. Dan kamu adalah wanita yang akan berdiri tegak di atasnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa kemuliaan. Jika sampai di titik ini kamu merasa dikuatkan, maka kamu sudah mengalami sesuatu yang banyak orang tidak temukan, suara Tuhan di tengah suara dunia. Itu sebabnya, jangan jauh dari sumber ini. Tetaplah terhubung. Periksa kembali. Apakah kamu sudah berlangganan agar kamu tidak kehilangan kelanjutan dari kisah rohmu ini? Setiap kali kamu memilih untuk tetap mendengarkan suara lembut Roh Kudus di tengah keraguan, kamu sedang mematahkan pola lama. Mungkin keluargamu tak pernah mengajarkan ini. Mungkin lingkunganmu mencemooh kelembutanmu. Tapi sekarang kamu tahu, kelembutanmu adalah kekuatan surgawi yang sedang memulihkan generasi. Kamu sudah terlalu lama menyimpan beban orang lain. Saatnya kamu menyerahkannya. Bukan menyerah karena lelah, tapi karena kamu sadar, kamu bukan Tuhan. Kamu hanya alat di tangannya. Dan alat yang taat tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus membiarkan surga bekerja. Tuhan sedang membentuk sistem baru di sekitarmu. Lingkaran baru. Suara-suara baru. Tapi kamu harus siap melepaskan suara-suara lama yang hanya mengulang trauma. Dan itu dimulai dari keputusanmu hari ini, "Aku tidak akan hidup dari luka lama lagi." Ucapkan itu sekarang. Biarkan alam roh mendengarnya. Dan ketika kamu berani berkata demikian, langit mulai bergerak. Kamu tidak tahu, tapi ada doa di surga yang mulai dijawab lewat keputusan kecilmu barusan. Dan saat babak selanjutnya dimulai, kamu akan menyadari. Terima kasih karena kamu tetap di sini sampai detik terakhir. Itu bukan hal kecil, apalagi di dunia yang terburu-buru seperti sekarang. Tapi justru karena kamu bertahan, ada sesuatu yang sedang ditanamkan lebih dalam di dalam rohmu. Dan itu tidak akan hilang. Aku percaya, benih yang telah ditanam hari ini akan mulai tumbuh dalam bentuk pemulihan, hikmat, dan ketenangan batin. Kalau kamu merasa pesan ini benar-benar bicara ke dalam hatimu, pertimbangkan untuk berlangganan di saluran ini. Bukan karena jumlah yang kami kejar, tapi agar para malaikat bisa terus memakai ruang ini untuk menyampaikan arahnya buat hidupmu. Setiap klik kecil itu punya dampak besar di dunia roh, terutama kalau kamu merasa dipanggil untuk berjalan lebih jauh di jalan ini. Dan karena kamu sampai di sini, izinkan aku meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Apa yang selama ini kamu simpan dalam diam, yang sebenarnya ingin Tuhan jamah melalui konflik itu? Kamu bisa tulis jawabannya di komentar, hanya jika hatimu merasa siap. Kadang,
Satu kalimat bisa membuka pintu penyembuhan yang selama ini tertutup. Oh ya, jika hubungan ini antara kamu dan suara ini terasa nyata, dan aku yakin kamu merasakannya, klik suka di video ini. Bukan hanya sebagai tanda setuju, tapi sebagai pengakuan rohani, aku dengar. Aku mengizinkan ini bekerja dalamku. Dan kalau kamu ingin mengonfirmasi bahwa pesan ini memang untukmu hari ini, tulislah di komentar satu dari 3 kombinasi ini. 111, 555, atau 777. Itu akan jadi penanda profetik antara kita, bahwa kamu tidak mendengar ini secara kebetulan. Dan kalau kamu merasa masih ada hal yang belum selesai, tenang, memang belum selesai. Ada lanjutan yang sudah Tuhan siapkan melalui video berikutnya. Lihat video yang muncul di sebelah ini, klik, dan lanjutkan perjalananmu ke sana bersamaku, karena